Em, Terima kasih banyak kepada Bapak Akil yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan diwawancarai oleh kita. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nusaibah Mujahidah. Dan saya Neza Fahira Kamil Eh, dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan kami ke sini sebenarnya ingin mewawancarai lebih dalam bagaimana Bapak Bapak mengajar anak kelas 1 SD di Sekolah Alam Pelopor. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, bagaimana sebelumnya latar belakang Bapak dalam mengajar? Nama saya Akil. Untuk latar belakangnya kan sebenarnya saya masih berkuliah dari lulusan SMA. Mulai mengajar tahun 2022, masuk ke sini. Alhamdulillah langsung mengajar, tapi untuk yang sebenarnya tugas pokok saya guru tahfiz. Tapi karena sistem kelas dan di sekolah Alam Pelopor ini ya seluruh tim kelas yang mengelola pelajaran kelas, maka ketika dibagi-bagi saya mendapatkan untuk mengajar bahasa Inggris. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Apakah Bapak menggunakan platform digital dalam pengajaran bahasa Inggris? Mungkin belum banyak, tapi alhamdulillah ada menggunakan. Ya. Menggunakan platform digital apa yang Bapak gunakan dalam mengajar bahasa Inggris ini? Untuk mengajar mungkin saya menggunakan platform digital ya, kayak YouTube gitu, untuk mengenalkan musik-musik dalam bahasa Inggris untuk anak-anak kelas 1, kayak ya mengutarin lagu-lagunya gitu supaya saya bisa hafal. Dan mungkin lebih menarik ya, lebih mudah ya. Bagaimana perkembangan Bapak selama mengajar dengan menggunakan teknologi digital di kelas? Sebenarnya ketika kita pakai digital pasti semangat gitu, dan ketertarikan anak-anak lebih besar gitu, jadi dibanding hanya dengan buku gitu, karena ya anak-anak lebih penasaran lah gitu. Lebih banyak animasinya mungkin kalau menggunakan digital ya. Nah, dalam pengajaran bahasa Inggris ini, terutama dalam skill membaca atau reading nih, bagaimana pendekatan Bapak biasanya? Untuk skill baca atau reading bahasa Inggris, mungkin karena masih kelas 1 ya, kita juga baru mulai kayak abjad dan masih basic ya, masih rendah lah gitu, masih bawah banget gitu. Yang dasar ya. Masih bisa kayak ya satu orang gitu, misalnya kayak gimana ya, kayak ngajar langsung aja gitu, kayak perorangan gitu. perorangan. Apa strategi efektif yang Bapak terapkan untuk mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan membaca di kelas bahasa Inggris ini? Mungkin kalau untuk membaca ya, karena huruf alfabet bahasa Inggris itu beda ya sama Indonesia pengucapannya gitu. Jadi ya strategi saya ya paling kalau pakai teknologi itu, pakai digital itu ya paling dengan lagu, karena kalau dengan lagu kan anak-anak jadi nyanyi mudah ya, menghafal gitu dengan nyanyi, Lebih enjoy. Terus, adakah aplikasi atau sumber daya online yang Anda rekomendasikan untuk meningkatkan keterampilan membaca kepada siswa? Untuk saat ini belum sih, kalau saya lebih ke ya nyari aja langsung. Lebih di YouTube gitu ya, menggunakan pembelajaran reading di kelas ini. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah, media di antara beberapa media yang sudah ada di HP kita nih, menurut Bapak yang paling efektif untuk pembelajaran reading yang selama ini Bapak tahu itu kira-kira apa?
namun untuk di kelas 1 Mm-mm. masih ya YouTube gitu dan musik lagu masih lebih efektif. Oke, oke, oke. Karena memang menyajikannya visual gambar gitu. Dan emang cenderung anak kelas 1 lebih enjoy kalau lihat gambar, animasi gitu ya. Nah, setelah mungkin menyediakan atau memfasilitasi dengan digital platform YouTube, kira-kira bagaimana sih Bapak mengetahui perkembangan anak-anak? Oke, untuk mengetahui perkembangan anak sebenarnya mudah ya, kayak karena yang itu tadi masih alfabet, jadi kita juga bisa ngecek anak-anak satu aja gitu, kayak ya kamu coba gitu dari A sampai Z. Berarti memastikannya secara individu gitu ya. Oke. Selanjutnya, apakah sekolah alam ini mendukung dengan adanya digital platform atau digital teknologi untuk keberlangsungan pembelajaran bahasa Inggris anak-anak di sekolah ini? Oke, mungkin kalau digital platform belum ya, tapi kalau kayak yang lainnya kayak untuk fasilitasnya ada sih, kayak Oh iya, benar-benar. jadi bisa juga. Berarti untuk apa bahasanya? Alat-alatnya ya, Terfasilitasi. terfasilitasi. Sekarang bagaimana menurut Bapak tingkat kepentingan sebuah digital bagi keberlangsungan anak dalam pembelajaran? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sendiri gitu, saya pribadi saya sangat butuh gitu digital ya. Mau itu dari platformnya, mau itu misalnya ada kayak aplikasi yang sangat mendukung gitu, program bahasa Inggris atau dan lain-lain, itu sangat baik karena menurut saya untuk anak-anak di era sekarang tuh sudah bukan waktunya lagi untuk yaitu kayak Pembelajaran monoton gitu ya. Era digital sekarang ini. karena kan udah era digital, itu lebih baik kalau anak-anak ini tuh ya dilatih atau diajarin juga bisa sangat penting menurut saya. Iya, benar-benar. Oke. Nah, selama pengalaman Bapak mengajar selama berapa tahun? 2 tahun ya. Adakah tantangan-tantangan tersendiri Bapak sebagai guru bahasa Inggris di kelas 1 ini? Ya, mungkin untuk tantangan di satu aja bahasa Inggris ya. Ya tantangan saya itu ya individu anak sendiri. Meskipun kan sebenarnya bisa mudah ya untuk kelas 1 gitu Inggris, tapi karena ya mungkin individu setiap anak berbeda-beda. Masih labil moodnya juga. Masih kayak ya kadang malas itu sih tantangannya. Jadi untuk yang kayak yang lain mah biasa aja gitu, tapi ya individu anak. Berarti kalau untuk segi materi mah insya Allah bisa gitu. Cuma lebih kayak menghadapi per individu anaknya gitu kan. Karena setiap individu juga ya nggak menutup kemungkinan punya latar belakang yang beda-beda gitu, kebiasaan yang beda-beda juga gitu kan. Nah ya benar gitu. Apalagi kan nggak semuanya bisa menerima gitu ya bahasa Inggris gitu. Oke. Yang terakhir mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Selama ini adakah kira-kira manfaat bagi dari anak-anaknya ataupun dari Bapak sendiri selama menggunakan digital teknologi? Untuk manfaat ya, kalau manfaat pasti ada, karena kalau untuk anak-anak ya mereka juga kayak lebih enjoy dalam pembelajaran gitu, kayak lebih menerima juga, lebih senang, kayaknya lebih asik. Dan untuk saya juga selaku pengajar gitu, ketika mengajar yang lebih dimudahkan lagi gitu, ketika yang biasanya untuk ngajarnya harus ya lama, terus kita juga harus terus kayak ceramah gitu kan, kayak ngomong. Nah kalau dengan digital kita bisa lebih selingannya, ada selingannya gitu ya. Jadi ya sangat bermanfaat. Mungkin bisa disimpulkan ya, ternyata di kelas 1 SD di sekolah alam ini sangat membutuhkan adanya digital teknologi, terlebih untuk kelangsungan pembelajaran. Adapun dari sekolah juga sudah memfasilitasi beberapa gitu. Mungkin karena ini masih kelas 1 gitu, jadi ya udah yang dipakai masih
video atau visual gitu kan. Karena kalau misalnya tingkatannya sudah kelas 4 atau kelas 5 itu lebih membutuhkan teknologi yang lebih atas gitu kan. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, mungkin terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Semoga kedepannya kami juga bisa mencontoh dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga bisa jadi pembelajaran buat kami ke depannya. Terima kasih Bapak, kurang lebih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.